Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 17 April 2022 dengan judul Pertimbangkan Langkahmu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 4 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Keperluan dunia terbesar adalah keperluan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur, manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa, manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub. Manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Tetapi tabiat seperti itu bukanlah hasil kebetulan. Itu bukan hasil pilih kasih atau anugerah Tuhan. Satu tabiat yang mulia adalah hasil disiplin diri, hasil penaklukan sifat yang rendah kepada yang luhur, penyerahan diri kepada pelayanan kasih bagi Allah dan manusia. Orang-orang muda perlu diberi kesan dengan kebenaran bahwa bakat mereka bukanlah milik mereka sendiri. Kekuatan, waktu, kecerdasan hanyalah harta yang dipinjamkan. Itu semua adalah milik Allah dan harus menjadi keputusan setiap orang muda untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ia adalah suatu cabang dari mana Allah mengharapkan buah. Seorang pendeta layanan yang modalnya harus bertambah. Suatu terang untuk menerangi kegelapan dunia. Setiap orang muda, setiap anak mempunyai suatu pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghormati Allah dan meninggikan manusia. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 53. Hanya setelah melihat diri kita yang tidak berdaya dan setelah meninggalkan rasa percaya diri sendiri, barulah kita dapat berpegang pada kuasa ilahi. Bukan hanya pada permulaan kehidupan keagamaan, penyangkalan diri itu dilakukan. Pada setiap langkah menuju ke sorga, hidup itu harus dibarui. Semua perbuatan kita yang baik tergantung pada suatu kuasa di luar diri kita sendiri. Karena itu, perlu jangkauan hati yang terus-menerus kepada Allah, satu pengakuan dosa yang sungguh dan senantiasa merendahkan jiwa di hadapannya. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 419 dan 420. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Orang-orang muda perlu diberi kesan dengan kebenaran bahwa bakat mereka bukanlah milik mereka sendiri. Kekuatan, waktu, kecerdasan hanyalah harta yang dipinjamkan. Itu semua adalah milik Allah dan haruslah menjadi keputusan setiap orang muda untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Lebih daripada itu, berikanlah hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan juga dedikasi di dalam pelayanan Tuhan, lebih khusus di tengah-tengah kesukaran hidup dan pandemi saat sekarang ini. Kami juga berdoa khusus untuk pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga rencana peletakan batu pertama Rumah Sakit Advent Kupang. Kami serahkan seluruh panitia ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah mereka dapat mengatur semuanya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan lebih dari itu, terima kasih Tuhan, melalui organisasi gereja Tuhan telah mempercayakan hamba Tuhan Dr. Raymond untuk menjadi Direktur Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Berikan dedikasi, sukacita untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi mereka Bapa, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka juga. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.